Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa madana bi asrar fid darin amin ya rabbal alamin. Bab tauhid, bab martelakeun tauhid. Qala paranos ngadawu sapa Allahu azza wa jalla, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum jeung ari pangeran aranjeun kabeh eta ilahun pangeran wahidun anu sahiji. Wa qala jeung ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina rajulin dina waktu ari hiji lalaki fiman dina jalma kana anu bukti sapa man qablakum eta qablakum dina sameme aranjeun kabeh eta lam ya'mal ente midamel sapa man atau rajul khairon kana kebagusan qotun sama sekali illa tauhid kecuali tauhid, illa tauhid angin tauhid. Faqala maka ngadawu sapa rajul li ahli kana keluargana rajul, idza mitu di mana-mana maut sapa kaula, fa ahriqu maka kudu ngobong itu ngaduruk, fahriku maka kudu ngaduruk sapa aranjeun kabeh ni ka kaula, summa hakuni tuluy apa ngelembutaken apa jadi supaya dari abu dilembutkan sapa ngelembutaken sapa aranjeun kabeh ni ka kaula, jadi bikin tepung sapa kalian, jadi jadikanlah aku itu jadi serbuk, jadi debu, jadi abu. Summa zarru tuluy ngawur-ngawuraken sapa aranjeun kabeh nisfi kana saparoh kaula fil barri dina daratan, wa nisfi jeung saparoh kaula fil bahri dina lautan, fi yaumin dina poe, fi yaumi rihin dina poe anu loba angin. Fa fa'alu maka pada midamel sapa ahluhu, faqala maka ngadawu sapa Allahu azza wa jalla lirihi kana angin, Addi kudu ngadatangkeun sapa anjeun rih ma kana barang akhoti anu geus ngalap sapa anjeun. Fa idzan maka di mana-mana faqala Allah azza wa jalla huwa ari rajul eta baina yadaihi dina harapan Gusti Allah. Faqala maka ngadawu sapa Allah lahu ka itu rajul, ma hamalaka ma ari naon eta hamluka nanggung apa ma ka anjeun, alama kana perkara sonata anu midamel sapa anjeun. Faqala maka ngadawu sapa rajul, istihyaun eta istihyaun kana isin mingka ka Gusti. Faqafara maka ngampura sapa Allah lahu ka itu rajul. Nah, ini bab menerangkan tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, meyakini, menekadkan bahwasanya Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah satu, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai Allah, baik zatnya, sifatnya, ataupun af'alnya, itu tidak ada yang menyamai. Walaupun
kita makhluk lah, manusia, memiliki sifat basor, sama, kalam, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Tapi itu berbeda dengan kalam, berbeda dengan sama, berbeda dengan basornya Allah. Karena Allah itu sifatnya mukhalafah, berbeda dengan makhluk. Nah, di sini Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Bukan tempekong atau bukan berhala, bukan juga batu besar, bukan pohon besar, bukan senjata pusaka. Nah, sekarang yang namanya Tuhan itu adalah zat yang ya sempurna, memiliki kesempurnaan dari af'alnya, sifatnya, itu sifatnya sempurna. Dan yang sempurna adalah yang esa, Allah. Tidak ada yang lainnya. Maka kemudian dalam satu riwayat hadis diceritakan Nabi bersabda, baina rajulin fi man kana qablakum lam ya'mal khairan qattun. Jadi ada satu zaman sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, itu ada seorang lelaki yang tidak pernah berbuat kebaikan, nggak pernah berbuat baik sama sekali katanya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah lah. Cuman apa? Yang ada itu cuman tauhid. Yang ada cuman kalimat tauhid di dalam hatinya. Istilahnya syahadat lah. Itu pun karena mau nikah saja meren. Kan kalau mau nikah kan setelah khutbah kan istighfar 3 kali, kemudian baca 2 kalimat syahadat. Setelah itu ya nggak pernah lagi berbuat baik katanya. Ini cerita umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kemudian dia berpesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, apabila saya mati nanti, besok gitu, kalau seandainya saya mati, maka bakarlah mayat saya. Setelah dibakar nanti digerus atau dibebek sampai lembut, sampai jadi abu. Setelah jadi abu kemudian diawur-awurkan abunya, separuh di darat, separuh di air. Jangan disatukan ngawurnya. Naburnya itu dipisahkan. Nah, akhirnya apa? Kemudian keluarganya pun yang melakukan hal tersebut sesuai pesan dari almarhum lah. Nah, dia mati kemudian dibakar, dikremasi sekarang ya. Dikremasi kemudian sudah sampai jadi debu yang diwadahi, separuh dibuang ke laut, separuh lagi dibuang ke daratan. Di saat angin sedang bertiup, ya terbang kemana-mana, tidak menyatu. Yang penting terbang lah. Anggapannya apa ya, nanti supaya tidak menyatu lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Disangkanya nanti kalau sudah jadi debu, jadi abu itu udah nggak akan ada beban lagi, nggak akan ditanya malaikat di kuburnya. Bangsanya seperti itu mungkin. Nah kemudian Allah berkata kepada angin, wahai angin, balikin lagi katanya. Tadi kan angin
karena pesannya kalau ada angin ditaburkan maka supaya nyebar kemana-mana. Nah, ketika angin menghembus atau ya mendorong debu-debu tersebut, maka kata Allah kembalikan lagi, kumpulin. Hanya kumpul lagi. Tiba-tiba saja yang sudah jadi abu tadi itu menjelma menjadi seseorang. Kemudian dia berdiri di hadapan Allah dan kemudian Allah menanyai orang tersebut, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu sampai bakar kemudian ditabur seperti itu? Dijawab oleh orang tadi apa? Istihyaan. Karena apa? Karena malu katanya. Saya itu karena malu kepadamu wahai Allah. Akhirnya Allah mengampuni orang tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ada tauhid di dalam hatinya. Masih ada rasa takut pada Allah, malu berbuat maksiat, malu berbuat kezaliman. Sehingga kalau ketemu dengan Allah itu mau apa lagi katanya. Dan kayaknya kalau seandainya saya nanti disiksa itu siksanya itu lebih berat sekali daripada orang yang kebanyakan orang awam, kebanyakan orang di dunia. Ditanya lima fa'alta hadza, kenapa? Dalam satu riwayat yang lain min khosyatik, kalau di sini istihyaan minka. Di riwayat yang lain itu dijawab oleh lelaki tersebut, kenapa? Min khosyatik ya Rabb wa anta a'lamu, karena takut kepada engkau maka saya berbuat seperti ini. Akhirnya Allah mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Maka dari cerita ini berarti tauhid itu harus ada di dalam hati seseorang. Karena tauhid itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari siksaan neraka. Selama di hatinya masih ada kalimat tauhid, maka dia selamat. Walaupun hanya kecil di lubuk yang paling dalamnya. Lubuk hati yang paling dalamnya itu masih ada, nyumput sedikit. Oh, ternyata ada kebaikan apa? Tauhid. Jadi kalimat tauhidnya itu diletakkan atau ditaruh di dalam hati, disimpan dalam hati, bukan apa? Bukan hanya sekedar di tulisan, di peci, di bendera saja, tapi di dalam hati. Bukannya ditaruh di peci, ditaruh di mana? Di bendera, tapi di hati. Nah, selagi ada kalimat tauhid dalam hati, maka dia akan selamat. Ya, buktinya tadi Allah mengampuni dosanya. Seharusnya kan dia disiksa, diazab oleh Allah. Kenapa? Karena nggak pernah berbuat kebaikan sama sekali katanya. Lam ya'mal khairan qattun. Tapi gara-gara kalimat tauhid di dalam hatinya, karena ada la ilaha illallah dalam hatinya, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau umat sebelumnya berarti ya siapalah nabinya. Intinya apa? Ya tadi asyhadu an la ilaha illallah. Kesaksian, menyaksikan, meyakini, menekankan bahwasanya Allah itu esa. Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah.